Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah Pak, hari ini baik, kemudian sehat walafiat. Alhamdulillah juga, saya juga alhamdulillah baik. Hmm. Terus alhamdulillah kita bisa berkomunikasi lagi bahasan ini pada kegiatan coaching yang akan jenengan lakukan nanti itu kan sesuai dengan rubrik penilaian ya. Dan di rubrik itu jenengan munculkan alur tirta, yaitu tentang tujuan, kemudian tentang identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Hasan memberi pertanyaan berbobot kepada Koji ya, dan juga bagaimana Koji tersebut merespon ya pertanyaan Pak Hasan tersebut, karena di coaching itu adalah harus ada kemitraan ya antara si coach dan si coaching. Kemudian kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching itu, Pak? Iya Pak, dalam proses coaching nanti ada dua kompetensi Pak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang bagaimana mendengarkan aktif. Kemudian juga nanti juga bagaimana memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak. Iya. Kemudian yang pertanyaan kedua Pak, tadi kompetensi mana yang ingin kembangkan secara spesifik ya di dalam nanti diobservasi dengan coaching? Ya, secara spesifik yang ingin saya kembangkan nanti bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian lagi terakhir Pak, mungkin indikator apa yang akan Anda tanyakan nanti sehingga coach itu dalam proses coaching lebih efisien dan efektif? Nantinya saya berharap saya bisa memandu kunci saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya. Oke, demikian dulu Pak, observasi dari saya ini. Nanti monggo dilanjut dengan proses coaching terhadap coaching. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Naili, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bapak. Gimana nih? Kira-kira hari ini apa sih yang mau disampaikan Bu Naili mungkin? Iya, Bapak, ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Hasan tentang anak-anak, Bapak. Kenapa, Bu? Anak-anaknya kenapa? Begini, Bapak. Ini kan terkait pembelajaran di dalam kelas. Saat pembelajaran itu kan banyak macam anak gitu loh, Bapak, ya kan. Di kelas itu sudah ada yang ada yang anak aktif, ada yang anak yang mungkin trouble dari rumahnya, mungkin ada jenuh, kan macam-macam Bapak. Tapi kan kita bagaimana kita menyikapi. Nah, terkait ini kan ada dua anak Bapak yang cenderung anaknya kurang aktif saat mengikuti pembelajaran saya. Anaknya di kelas itu sering tidur Bapak. Ini saya temui bukan sekali atau dua kali. Keseringan saat saya mengajar, dua anak ini sering tidur di kelas. Jadi dari berbagai macam murid ibu di kelas, itu Bu Naili menyampaikan, kalau saya garis bawahi, ada dua anak ini Bu ya? Iya Bapak, dua anak. Ada dua anak yang mungkin kaitannya dengan motivasi belajarnya ini kurang, gitu Bu? Iya Bapak, betul. Dua anak ini motivasi belajarnya sangat kurang Bapak.
sering saya ingatkan, saya tanyain kenapa, ya karena memang ngantuk katanya gitu, bilangnya. Hanya jenuh sedikit pembelajaran, anaknya sudah tidur gitu, Bapak. Baik, kalau seperti itu, kira-kira apa ini yang ingin Bu Naili dapatkan dari percakapan, apa yang ingin Bu Naili dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Dari percakapan kita hari ini tuh saya pengen mendapatkan perubahan, Bapak, dari mungkin pembelajaran saya yang cenderung kurang memberi motivasi ke anak-anak, sampai saya itu kerepotan menghadapi dua anak itu. Takutnya kan memberi efek ke teman-teman yang lain gitu. Kalau saya tidak menindak dua anak ini tadi. Gitu, Bapak. Ya, ya betul sekali apa yang dikhawatirkan Bu Naili bahwa hal tersebut dikhawatirkan mungkin bisa menular gitu ya. Nggih. Ini, yang diharapkan Bu Naili itu tentang adanya perubahan motivasi, motivasi belajar. Kemudian kira-kira nih Bu ya, perubahan apa yang lebih spesifik mungkin dari yang ingin Bu Naili dapatkan? Kemungkinan saya apa ya, mau terutama dari motivasi pembelajaran anak-anak nggih, Bapak. Kemungkinan saya akan merubah pola mengajar saya atau sistem mengajarnya saya. Mungkin pembelajaran saya di kelas terlalu monoton sehingga anak-anak yang sudah memang jenuh dari rumah atau memang motivasinya kurang sampai di kelas pun dia ngantuk atau malas mendengarkan atau hal sebagainya, sudah banyak macamnya. Mungkin dari situ saya pengen merubah ke lebih aktif ke anak-anak, Bapak. Mungkin saya menampilkan video. Nanti setelah menampilkan video, saya libatkan ke anak-anak lagi untuk membuat diskusi bersama. Setelah diskusi selesai, baru ada tanya jawab dengan anak-anak. Jadi intinya 75%, 80% itu melibatkan anak-anak semua, Bapak. Sehingga pembelajaran tidak jenuh di dalam. Oke, memang kita sebagai guru kan yang disampaikan Bu Naili barusan harus menggunakan metode ataupun media itu yang apa ya, mengundang keterlibatan murid gitu ya, sehingga tidak jenuh atau malah sampai tertidur gitu. Jadi Nggih. yang kata Bu Naili tadi muridnya tidur ya di kelas pada saat kegiatan pembelajaran itu, bagaimana sih pendekatan yang sudah dilakukan? Apakah ada usaha nih dari Bu Naili untuk melakukan pendekatan mungkin kepada orang tua, ataupun mungkin Ibu Naili sempat melakukan pendekatan kepada teman sejawat Ibu? Oh iya, Bapak. Iya, saya sebelum ke teman sejawat itu, sebelum ke teman sejawat ataupun orang tua, saya melakukan pendekatan dengan anaknya. Saya panggil dulu anaknya. Saat satu kali saya tegur, saya kasih apa namanya, motivasi. Oke, hanya berapa menit anak itu berubah. Habis itu kan timbul lagi, ngantuk lagi, tidur lagi. Hanya setelah pelajaran selesai, anak itu saya panggil, Bapak. Saya tanyakan, kenapa kok sering ngantuk di kelas? Saat jam pelajarannya saya, kenapa kok seperti ini? Dan dua anak itu jawabnya sama, Bapak. Ngantuk karena memang malam kurang tidur, bangunnya kesiangan, gitu. Saya juga melakukan pendekatan dengan teman sejawat. Saya tanya juga sama teman-teman yang mengampu mapel lain, tapi di kelas yang sama dengan saya. Saya tanya, apakah anak ini kondisinya sama saat di pelajarannya jenengan? Dan memang iya, sama Bapak, hampir di semua mapel anaknya itu tidur di kelas. Setelah itu, saya juga melakukan pendekatan dengan orang tua.
Saya datangi rumahnya, saya tanyakan anak ini. Saya kasihan Bapak kalau memang berlarut-larut, anak ini kan akhirnya ketinggalan semua materi. Akhirnya saya datangi rumahnya, saya tanya ke orang tuanya, apa penyebab anak ini sering bangun kesiangan? Apa faktor dari orang tua yang tidak bangunin di pagi hari? Atau ada masalah lain gitu. Ternyata anak ini memang sudah istilahnya sering diingatkan dengan orang tua. Kalau malam disuruh tidur, jam segini sudah dipantau untuk tidur. Tapi nyatanya anak ini tidak tidur, Bapak. Saat orang tua masuk ke kamarnya, anak itu HP ditaruh. Tapi saat pintu ditutup, anak ini aktif lagi gamenya gitu. Orang tua juga nggak mungkin tiap jam atau tiap menit untuk ngontrol anaknya. Jadi ketemu-temunya ya saat pagi anak itu sudah tidur, dibangunkan susah. Akhirnya sampai terlambatlah di kelas gitu. Itu Bapak masalahnya. Baik, dari yang Bu Naili sampaikan kaitannya dengan motivasi belajar muridnya Bu Naili tadi, usaha-usaha yang sudah dilakukan Bu Naili, melakukan pendekatan, menerapkan strategi pembelajaran, metode yang bervariatif. Kondisi idealnya Bu, di level 1 sampai 10, kira-kira Bu Naili kali ini ada di level berapa ya? Kira-kira di level 6 Bapak, karena kan sudah ada beberapa metode yang dipakai untuk meningkatkan motivasi belajar selama ini Bapak. Ada yang saya pakai itu. Oke, di level 6 ya Oke, kira-kira. di level 6 Bapak. Kemudian di kondisi yang bagaimana supaya levelnya bisa ditingkatkan Ibu? Mungkin di level 8 ya Bapak. Mengingatkan anak-anak itu senang belajar jika mode pembelajarannya itu media interaktif. Jadi anak-anak itu dilibatkan sepenuhnya. Kita tampilkan seperti tadi Bapak, ditampilkan video, kemudian anak-anak diajak untuk menggali apa isi video itu, kemudian diberi tanya jawab gitu Bapak. Oke, dari level 6 ke 8 gitu ya. Nggih. Kira-kira nih mungkin selain apa yang sudah dilakukan Bu Naili, mungkin ada lagi Bu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bu Naili selama ini? Apa mungkin bisa menggunakan metode kontekstual dan diskusi nggih mungkin Bapak nggih? Ya, bisa itu. Atau bisa demonstrasi saat pembelajaran, contohnya saat mungkin praktek mapel, tidak semua materi kan ya Bapak ya, ada bagian tertentu materi itu praktek, mungkin bisa di situ dilakukan demonstrasi Bapak. Di akhir atau di pertengahan kita lakukan demonstrasi hasil apa yang hasil dari video yang diambil atau materi hari itu. Sehingga murid-murid itu kan aktif Bapak, maksudnya oh ada keinginan untuk belajar di situ, keinginan untuk tahu gitu Bapak. Biar anak-anak itu menjadi aktif, kreatif dan kritis di situ Bapak mungkin. Apa iya gitu ya Pak ya? Kenapa Bu? Apa seperti itu nggih? Nggih, dari yang Bu Naili sampaikan kaitannya dengan mungkin perlu melibatkan murid tadi pakai demonstrasi yang katanya Bu Naili sampaikan memang itu sangat tepat sekali. Kalau tadi disampaikan bahwa murid Ibu ternyata kecanduan game ya, jadi mungkin anaknya lebih ke kinestetik, jadi anaknya perlu dilibatkan supaya motivasi belajarnya meningkat seperti itu Ibu ya. Jadi mungkin seperti itu yang Bu Naili maksudkan. Kemudian semoga nih rencananya Bu
Naili bisa berjalan dengan lancar dan murid-muridnya menjadi semangat lagi Bu dalam Ya, terima pembelajaran. kasih Bapak. Ya. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu buat saya. Sampai saya bisa menemukan ide-ide ini gitu loh Bapak dari obrolan hari ini gitu. Ya, mudah-mudahan coaching kita kali ini bermanfaat bagi saya dan anak-anak Bapak. Oke. Kemudian bagaimana nih perasaannya setelah kita melakukan percakapan hari ini, kemudian Bu Naili bisa akhirnya menemukan solusi atas permasalahan Bu Naili. Bagaimana sekarang perasaannya, Bu? Perasaan saya sekarang tuh lega, Bapak. Ya, awal yang saya tidak punya ide apa-apa, buntu untuk mendapatkan inspirasi, setelah saya ngobrol dengan jenengan, saya mendapatkan banyak ide untuk melakukan pembelajaran berikutnya, merubah metode pembelajaran saya saat menghadapi anak-anak yang seperti itu, atau membuat situasi kelas menjadi aktif, dan sebagainya. Jadi, saya terima kasih ke Bapak, gitu. Oke. Akhirnya lega gitu. Oke, lega sudah Kira-kira Bapak. apa nih yang bisa disimpulkan mungkin Bu, sedikit yang bisa Bu Naili simpulkan dari percakapan kita hari ini tentang permasalahan murid yang motivasi belajarnya rendah. Merubah metode pembelajaran. Merubah metode pembelajaran sehingga melibatkan semua siswa itu aktif semua. Jadi motivasi belajarnya semakin meningkat dengan cara pembelajaran tidak selalu dengan ceramah, tapi diselingi dengan seperti video, diskusi, tanya jawab, atau banyak yang lainnya sebagai referensi untuk pembelajaran hari itu, Bapak. Baik, terima kasih Bu Naili. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Naili ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kita perlu waktu untuk bercakap lagi. Kita Iya, akan Bapak. melihat, saya ingin melihat perkembangannya seperti itu. Inggih, setelah ya. Jadi baik Bu Naili, harapannya seperti itu. Jika tidak ada lagi yang mungkin dibicarakan pada sesi ini, saya sampaikan terima kasih atas coaching kali ini ya. Semoga lain waktu harapannya bisa dilakukan kembali. Seperti itu nih Bu Naili. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan observasi, sudah melakukan interaksi dengan Bu Naili, walaupun online ya. Dan memang Bu Naili sedikit ada kendala, ada faktor X yang tidak bisa dilaksanakan oleh Bu Naili. Tadi saya mendengarkan ya cerita banyak dari Bu Naili ya, bagaimana dia keluh kesahnya, bagaimana dia mengungkapkan tentang anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Memang kita sebagai seorang guru, problem itu ada terutama kepada murid ya. Ya. Tapi antara interaksi antara guru, orang tua, dan siswa itu memang harus ada satu ikatan. Tadi ada beberapa yang saya sangat merespon lah dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan bahasannya sedikit saja. Pertama, apakah Pak Hasan sudah melakukan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Itu Pak Hasan. Iya, tadi pada saat kegiatan coaching dengan Bu Naili, saya sudah menerapkan sesuai dengan alur tirta. Bagaimana tadi menetapkan tujuan, identifikasi
masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, tadi mungkin bisa juga mengulas kembali. Mungkin di identifikasinya itu kenapa yang bikin Bu Naili pusing itu? Ya, yang disampaikan Bu Naili tadi, bahwa Bu Naili ini mempunyai permasalahan di kelasnya. Itu ada muridnya yang kurang termotivasi, motivasi belajarnya rendah, Pak, seperti itu. Iya, ada mungkin ya itu problematika ya. Terus dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi, saya cuma mengobservasi ya dari hasil catatan saya dari sistem coaching tadi, Bapak sudah melakukan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Dari konsep-konsep itu Bu Naili mungkin sangat merespon baik ya. Jadi dari awalnya dia itu tidak dapat menemukan masalah dan dia sudah menemukan masalah walaupun dia memecahkan masalahnya itu sendiri. Terus sebelum saya tutup, Pak, saya ingin menanyakan nih, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Pak Hasan lakukan tadi? Mungkin kompetensi yang ingin saya tingkatkan bagaimana hadir secara penuh dalam proses coaching atau presence, sehingga saya bisa lebih fokus terhadap masalah yang disampaikan coach saya, seperti itu. Dia memberikan pertanyaan yang berbobot juga, gitu. Sehingga Bu Naili itu lebih terpancing emosinya, terpancing idenya untuk melakukan kegiatan seperti itu. Iya, seperti itu, Pak. Baik, Pak Hasan, dengan coaching ini saya ingin lebih memahami, tadi Pak Hasan sudah memahami. Kemudian ini, Pak, alhamdulillah ya Pak Hasan sudah melakukan. Nanti mungkin kedepannya Pak Hasan dalam apa ya, sebagai coaching ya, apa yang ingin Pak Hasan lakukan lagi untuk sebagai coaching? Mungkin dalam kegiatan kedepannya saya harus mampu menuntun kunci saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Pak. Iya, betul. Sama-sama ya itu. Nah, terima kasih Pak Hasan. Mudah-mudahan observasi saya terhadap dengan yang saya lakukan hari ini ada hikmah itu. Terima kasih Pak Hasan mengganggu waktunya Pak Hasan. Sama-sama Pak Awan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.